Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari hasil analisis saya, yaitu analisis perekonomian potensi di Desa Margoyoso dalam organisasi kelompok tani. Langsung saja, yang pertama, pengertian pertanian sendiri, yaitu sebagai sumber kehidupan manusia dapat dipelajari dari berbagai sudut, antara lain sudut teknik, teknologis, biologis, sosiologis, ekonomis, dan politis. Namun, ada kalanya hasil pembahasan dari berbagai macam sudut pandang tersebut berlawanan satu sama lain. Misalnya, politik harga hasil bumi, yaitu beras, yang tinggi lebih banyak mendatangkan keuntungan kepada produsen dari konsumen, dan lain-lain. Sebagian orang juga mengartikan pertanian sebagai kegiatan manusia dalam membuka lahan dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman, yang termasuk tanaman musiman maupun tanaman-tanaman dan tanaman pangan maupun non-pangan, serta digunakan untuk memelihara ternak maupun ikan. Dari analisis kelompok tani di desa sendiri, awal mulanya yaitu salah satu program pemerintah pusat dalam pengembangan perekonomian di Desa Margoyoso. Mulai tahun 2010 awal berdirinya organisasi kelompok tani di Desa Margoyoso ditetapkan langsung oleh Dinas Pertanian, Kementerian Dinas Pertanian Kabupaten Pati, sehingga dinamakan Margo Makmur. Margo Makmur sendiri ini juga bagian dari Gapoktan, yaitu gabungan kelompok tani Desa Margoyoso. Perencanaan awal tahun dimulai pada tahun 2010. Pada mulanya itu ada Musreng Bangdes. Pemerintah desa memberikan ide untuk para petani agar dibentuknya kepengurusan Gapoktan. Setelah terbentuknya kepengurusan tersebut, Desa Margoyoso ada pembagian tugas-tugas tersendiri untuk kerjasama dengan masyarakat petani. Gapoktan Margoyoso itu terdiri dari 4 kubu, yaitu yang pertama dari Poktan kelompok tani bagian persawahan sawah kere. Kemudian selanjutnya yang kubu kedua bagian persawahan lor, yaitu yang disebut Wangan Tengah. Kalau di sini disebut Wangan Tengah. Poktan kubu 3 persawahan kidul Wangan Tengah, dan Poktan kubu 4 persawahan Gampingan. Masing-masing dari poktan tersebut ada kepengurusannya tersendiri. Alokasi dana desa memang sudah dibuat untuk semua poktan. Bahkan untuk kegiatan yang lainnya juga sudah dibuat anggarannya. Akan tetapi untuk pelaksanaan awal tahun ini belum ada bukti APBDes karena masih proses, dan pemerintah juga memutuskan untuk menunda pertemuan dulu pada musim pandemi global ini. Sejauh yang saya amati, ada bantuan-bantuan dari Dinas Pertanian, yaitu berupa bantuan fisik seperti traktor, osrop, dan lain-lain, dan bantuan-bantuan yang dari hasil sekolah lapangan yang dilaksanakan pada 2019 kemarin, berupa pupuk organik dan bibit. Kalau bibit, setiap tahun para petani poktan mendapatkannya. Bantuan berupa uang juga ada yang diberikan kepada setiap kubu poktan kurang lebih 100 juta. Dana tersebut hanya
dibuat untuk pinjaman kepada setiap poktan untuk digunakan dan dimanfaatkan dalam kebutuhan sebagaimana untuk memulai penggarapan sawah hingga sampai akhir panen, hasil panen. Pada tahun 2010 sampai 2015, masa aktifnya Gapoktan di Desa Margoyoso, dan selanjutnya pada tahun 2015 hingga sekarang mengalami penurunan, belum bisa kembali aktif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor SDM-nya dan faktor alam. Adapun faktor alamnya itu lahannya kurang mendukung, dan faktor SDM-nya juga setiap pengurus poktan belum bisa kompak, karena organisasi itu kan perlu kekompakan. Padahal kalau bisa kompak itu menjadikan keberhasilan yang bagus. Margo makmur, bisa jaya. Gapoktan pun juga mendapatkan prestasi pada tingkat-tingkat Kabupaten Pati khususnya. Oleh karena itu, masyarakat petani di Desa Margoyoso perlu meningkatkan kreativitas dalam bekerja sama demi terciptanya kesejahteraan suatu sistem ekonomi desa. Analisis di atas bisa disimpulkan bahwa pemerintah desa Margoyoso agar lebih bisa memperhatikan organisasi kelompok tani ini, membuat kepengurusan yang benar-benar bisa bertanggung jawab atas segala tugas-tugasnya. Pemerintah desa juga berhak memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada kelompok tani, dengan harapan agar potensi dalam sektor pertaniannya bisa bagus, berjalan dengan baik, dan bertujuan untuk pengembangan perekonomian masyarakatnya. Dan kegiatan yang dinaungi oleh pemerintah desa meskipun sekarang belum bisa berjalan dengan lancar karena banyaknya hambatan, dan semoga kedepannya bisa meningkatkan rating di tingkat Kabupaten Pati. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.